Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Kampung Bali 07. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SDN Kampung Bali 07. Di sini saya akan mencoba mengimbaskan modul 1.4 yang sudah dipelajari pada program guru penggerak terkait dengan budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Adapun untuk latar belakang budaya positif ini yang ada di sekolah ialah terkait dengan hal-hal yang tentunya baik untuk diterapkan di sekolah. Nah, hal-hal ini bisa diwujudkan dalam pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah. Semuanya kita dari atau setiap hari sudah melaksanakan pembiasaan tersebut, dan itu sebetulnya termasuk ke dalam budaya positif sekolah kita. Seperti halnya ada makan sehat, lalu ada kegiatan literasi, lalu ada senam bersama, dan ada tadarus bersama. Nah, pembiasaan yang sudah biasa kita lakukan secara tidak langsung itu sudah membudaya di sekolah kita, dan itu termasuk ke dalam budaya positif yang tentunya untuk meningkatkan karakter kepada peserta didik. Nah, di samping budaya positif ada yang dinamakan dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berkaitan dengan bagaimana kita cara menertibkan atau mendisiplinkan peserta didik. Nah, biasanya di sini ada beberapa tindakan yang kita lakukan atau guru lakukan. Yang pertama ada ancaman, yang kedua hukuman, yang ketiga komunikasi, dan yang terakhir konsekuensi. Nah, dari keempat ini mungkin di sebelahnya ada tanda ya, ada tanda silang dan ada tanda checklist. Nah, untuk tanda silang ini harus kita hindari ya, hal yang berupa ancaman dan hukuman untuk menertibkan peserta didik itu harus kita hindari, karena kita mulai dari sekarang harus dapat menerapkan budaya positif tersebut. Nah, lalu bagaimana ketika ada peserta didik yang tidak sesuai dengan aturan sekolah kita atau ada yang melanggar? Yaitu bisa dengan membangun komunikasi atau konsekuensi. Jadi ketika ada peserta didik yang melanggar, kita tidak bisa langsung menjudge dia salah lalu kita memberi hukuman. Namun kita harus mengkomunikasikan terlebih dahulu apa alasan peserta didik tersebut untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu. Jadi tidak bisa langsung menjudge, tapi kita kumpulkan dulu informasi-informasi yang disampaikan oleh peserta didik seperti itu. Serta untuk konsekuensinya atau berhubungan dengan hukumannya, itu konsekuensinya itu ditentukan oleh peserta didik tersebut. Setelah peserta didik menyampaikan hal-hal yang membuat dia melanggar, nah lalu kita bertanya, kembalikan lagi ke peserta didik, apa konsekuensi yang harus kamu dapatkan ketika kamu melakukan hal tersebut atau melakukan pelanggaran tersebut. Jadi di sana peserta didik membangun membangun dirinya untuk menjadi lebih baik seperti itu. Nah, disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang tentunya akan membudaya di sekolah kita. Nah, untuk nilai-nilai tersebut berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang sudah digaung-gaungkan pada kurikulum Merdeka, bahwa peserta didik itu harus memenuhi 6 karakter profil pelajar Pancasila, yang diantaranya beriman dan bertakwa, lalu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, dalam mewujudkan disiplin positif yang melahirkan profil pelajar Pancasila ini dapat dilakukan dalam pembelajaran ataupun dalam di luar kegiatan, misalnya ketika ekstrakurikuler atau ketika pembiasaan-pembiasaan. Nah, ini dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian kreatif misalnya itu bisa
tingkatkan ketika proses pembelajaran. Nah, ketika berdoa pun di kelas itu sebetulnya sudah menunjukkan profil pelajar Pancasila yang masuknya ke dalam beriman dan bertakwa seperti itu. Kita mewujudkan 6 profil pelajar Pancasila yang selanjutnya kita harus membangun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini lahir dari dari pemikiran-pemikiran peserta didik. Ya, jadi kita bukan guru yang menawarkan atau bukan guru yang memberikan sebuah aturan yang ada di dalam kelas, tapi kita komunikasikan atau kita membangun kesepakatan dengan peserta didik. Jadi kita bisa bertanya kepada peserta didik, kelas apa yang kalian idamkan, kelas apa yang kalian impikan, sehingga dari sana timbul pemikiran-pemikiran dari peserta didik tersebut untuk membuat kesepakatannya gitu. Jadi kesepakatannya dibangun oleh peserta didik, lalu konsekuensinya pun berasal dari peserta didik tersebut. Seperti itu. Dasar manusia yang perlu kita ketahui sebagai seorang guru tentunya. Untuk yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti halnya kita makan, minum itu untuk memenuhi poin yang pertama, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, merasa diakui, merasa dihargai, merasa didengarkan. Nah, itu mungkin kita rasakan juga, ya, kita butuh untuk dicintai dan disayangi. Lalu yang ketiga, kebebasan. Ya, kita perlu adanya kebebasan, bukan tekanan di sini, ya. Begitupun dengan peserta didik, perlu kebebasan, bukan tekanan dengan aturan-aturan. Namun kebebasan tersebut tetap dipantau atau difasilitasi oleh kita sebagai guru, sebagai fasilitator. Lalu yang keempat, tentang kesenangan, pastinya itu sebagai kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, kekuasaan atau power. Tersebut tadi kan ada hukuman, ancaman, serta konsekuensi dan komunikasi. Nah, dalam menyelesaikan masalah itu bisa dengan menggunakan konsep segitiga restitusi. Terdapat 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti contohnya di sini, ketika menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, dapat ditanyakan seperti, berbuat salah itu tidak apa-apa. Dapat kita mengungkapkan seperti itu, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Misalnya, lalu kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini menstabilkan identitas peserta didik. Jadi peserta didik tidak merasa terpojokkan atau tidak merasa dijudge oleh guru. Lalu untuk langkah yang kedua ialah validasi tindakan yang salah. Di sini maksudnya adalah membantu siswa mengenai basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, bisa dengan kata-kata atau kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, dengan pertanyaan seperti itu nanti peserta didik akan mengungkapkan alasan-alasannya mengapa hal tersebut bisa terjadi. Lalu yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lebih baik seperti itu. Jadi pada intinya kita membangun komunikasi yang baik ketika menyelesaikan masalah dengan peserta didik. Lalu yang ketiga, untuk langkah yang terakhir pada segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dengan contohnya dapat dengan kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga.
Lalu apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, itu kembali lagi ke kesepakatan kelas yang sudah dibuat di awal terkait dengan apa dan bagaimana yang harus dilakukan untuk kenyamanan bersama. Lalu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Karena yang terakhir, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Di sana siswa bisa mengeksplor dirinya, bisa menyadari dirinya dengan kesadaran sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain. Seperti itu. Jadi kita hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan dan membimbing peserta didik. Yang dapat saya sampaikan, semoga dengan singkat dan padatnya pemaparan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk menghadapi peserta didik di sekolah kita dan dapat membudayakan budaya positif dengan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara konsisten. Terima kasih banyak, salam dan bahagia. Itu Iya. udah makan? Udah. Oke deh. Alif, kamu tahu nggak kenapa ibu manggil kamu? Tidak. Hari ini atribut sekolah kamu lengkap tidak? Coba cek. Lengkap. Ya baik. Tadi ibu lihat pada saat pelaksanaan upacara, Alif jadi pemimpin upacara ya? Iya. Hebat. Tapi di sana terlihat jelas kalau misalnya ada perbedaan dari kamu dan teman-teman yang lain. Kamu sadar tidak? Oh iya Bu, saya tak menyadari bahwa warna sepatu dan sabuk saya pakai berwarna coklat. Oh, jika boleh tahu, apa alasan Alif memakai sepatu dan sabuk berwarna coklat? Saya ingin minta maaf karena tidak memakai sepatu dan sabuk berwarna hitam. Soalnya semua sepatu hitam saya sudah sempit, tidak ada yang cukup karena ukuran sepatu saya 45 hingga jarang terjadi di toko, dan untuk sabuk hitam saya hilang sehingga saya memakai punya ayah saya. Oh begitu. Ya, ibu memahami dengan kondisi Alif yang sekarang pertumbuhannya begitu cepat ya. Begitu cepat, ukuran sepatunya sampai 45, besar sekali. Namun di sini berarti Alif mengalami kesulitan ya untuk mencari sepatu yang ukuran besar. Iya. Oh. Lalu tadi saat upacara kamu pernah teguran nggak dari ibu kepala sekolah? Lalu dipanggil nggak sama ibu kepala sekolah? Tidak. Untung saja ibu kepala sekolah tidak memanggil Alif saat mengikuti upacara, karena kebetulan tadi ibu kepala sekolah tidak mengikuti upacara karena sedang pembukaan pelatihan di P2 KPTK. Jika ibu kepala sekolah melihat, pasti kamu ditegur lalu dipanggil oleh ibu kepala sekolah. Bahkan bukan hanya kamu, tapi orang tua kamu pun dipanggil. Ya Bu, untung saja saya tidak dipanggil ibu kepala sekolah. Iya, Alif, kamu masih ingat tidak kesepakatan kelas kita? Masih Bu. Menurut Alif, apakah atribut yang Alif sudah pakai sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak. Menurut Alif, kesepakatan kelas mana yang tidak sesuai? Kita telah sepakat untuk memakai seragam dan atribut sekolah sesuai dengan peraturan sekolah, yaitu menggunakan sepatu berwarna hitam dan sabuk berwarna hitam. Alif yakin dengan nilai-nilai itu? Iya Bu, betul. Saya yakin kalau seragam dan atribut yang kita pakai harus sesuai dengan peraturan untuk menciptakan keragaman dan keindahan murid di sekolah. Nah iya, Alif tahu ya tentang hal tersebut. Sekarang apakah Alif mau memperbaikinya? Mau. Alif kan tadi udah mau memperbaikinya ya masalah tersebut. Kira-kira dengan cara apa coba Alif bisa memperbaikinya? Saya meminta kepada ayah untuk memesankan sepatu di online yang bisa pesan order agar untuk
agar ada ukuran sesuai dengan kaki saya, Bu. Oke, luar biasa. Jika Alif bisa memperbaikinya, nanti Alif akan menjadi seorang apa tuh? Saya bisa menjadi orang yang disiplin dan rapi sesuai peraturan di sekolah. Ya betul, kamu akan menjadi orang yang mampu berdisiplin dan selalu rapi dalam hal apapun. Jika kamu akan menjadi anak yang disiplin, bagaimana rasanya jika Alif bisa menjadi orang yang seperti itu? Tentu saja hidup saya lebih baik, Bu. Orang tua dan semua pasti senang, Ibu juga senang kan? Ya tentu, ibu pasti senang dan bangga sama kamu. Baik, Bu, saya akan disiplin untuk menggunakan seragam atribut sekolah. Oke baik, terima kasih Alif ya. Ibu harapkan kedepannya kamu memperbaiki kesalahan kamu hari ini. Dah. Hentakan semangatmu gegap gempita suka bergembira ria menuju taman edukasi bangsa meraih cita-cita bersama. SDN Kampung Bali 7 pagi mendidik insan harapan bangsa. Tumbuhkan karakter nan mulia, kembangkan ilmu dan teknologi, membangun sumber daya yang maju. Majulah SDN Kampung Bali 7. Marilah maju, mari.
belajar Pancasila, belajar